Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya inget bawa kacamata. Langsung dipakai. Langsung dipakai. Ya, kembali dari Pekanbaru. Biasa mau berenang, ya. Ya, jadi hari ini kita mau bicara tentang apa ya? Oh iya, aku mau ceritain tentang yang takut punya impian dan Dokter Ira mau cerita. Ya, ntar dulu. Lihat dulu kanan kiri. Ya, jadi hari ini temanya adalah tentang impian ya. Jadi sebagaimana Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri nggak mau merubahnya gitu ya. Jadi gimana caranya, saya jadi ingat ya. Jadi sejak masuk usia 40 tahun, yang mana itu terjadi 2 tahun yang lalu. Ya, diimpikan ya. Jadi sekali lagi kalau saya memang dibekalinya Allah itu sesuai persangkaan hambanya gitu ya, dan Allah itu maha pengasih gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang ngimpinya, saya mah ngimpinya nggak mau muluk-muluk. Emang kenapa gitu ya? Orang kita kan punya impian itu tujuannya untuk supaya kita bisa punya target gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai target dan impian itu gitu kan. Kalau masalah dapat atau tidaknya, ya itu mah gimana Allah mau kasih ya kan. Tapi kebanyakan teman-teman mereka sesungguhnya tidak berani bermimpi karena tidak berani kecewa. Ya nggak? Aku ya karena dulu saya orangnya gitu guys ya. Sampai akhirnya saya ingat banget tuh salah satu cerita inspiring yang pernah saya baca itu. Saya bacanya di sebuah artikel, itu cerita tentang Bob pakai olah Bob ya, Om Bob ya, gimana dia itu dulu menemukan pokoknya intinya dia mulai dari sebuah kapal, kemudian dia melihat peluang gitu ya, peluang untuk memasarkan ayam gitu ya, peternakan ayam. Jadi dia sampai akhirnya dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia, terkaya versi dunia ya. Jangan dibilangin ya, tahu. Kalau versi akhirat ya udahlah, salat subuh jangan lupa ya, salat qobliyah subuh ya. Jadi ini versi dunia ya. Jadi semuanya berawal dari berani untuk punya impian guys. Dan kebanyakan orang nih selama saya bekerja di sebuah perusahaan impian, yes, saya bilang Herbalife itu perusahaan impian guys ya. Kenapa saya bilang perusahaan impian? Dia adalah perusahaan yang bisa kalau kita jujur ya, mau bekerja keras dan mau mengikuti prosesnya, tidak mengkhianati ya. Tidak mengkhianati prosesnya ya, insya Allah disampaikan ya. Kalaupun kita sudah yang saya alami ya selama 10 tahun di Herbalife, kan pasti teman-teman pengen tahu ceritanya kan. Apa sih ceritanya orang yang udah 10 tahun di Herbalife ini, ceritanya apaan sih gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ih, si Ira mah ya udahlah, mohon maaf aja lah teman-teman, didoain biar saya dapat petunjuk. Ya, jadi saya kalau cerita tentang Herbalife ya langsung kan berubah ya suaranya. Dari tadi tenang ya, ketika bercerita tentang Herbalife tuh Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Tak lupa, jangan Bang Apri. Aduh, kenapa sih aku kalau ada polisi deg-degan aku apa kayak orang jatuh cinta ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, jangan saya diberhentiin Pak, saya ini mau buru-buru mau ke kolam renang. Saya cuma jalan 1 jam. Oke, selamat guys. Sampai tebanting-banting, Allah. Ya guys, selamat. Ya, jadi seperti itu ya. Kan
jadi lupa kan tadi lagi ngomongin apa ya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi intinya harus berani untuk membuat sebuah keputusan. Apa itu keputusannya? Mempunyai impian yang nanti akan menjadikan dia jadi punya target gitu ya. Karena impian itu adalah dasar untuk menentukan targetnya guys. Ya. Kayak saya dulu dah yang saya ceritain yang udah tercapai aja ya. Dari segi pasangan gitu ya. Saya itu dulu pengennya punya pasangan, ya maklum ya kan zaman jahiliyah ya, yang bisa olahraga dan bisa ya gitulah ya, pokoknya gitu dah gitu ya. Karena dulu kalau nggak jago olahraga berarti jago anak band gitu ya. Nah saya pengen ada nggak sih anak olahraga sama anak band gitu ya. Dapet deh si Pak Dokter. Tapi itu zaman jahiliyah, astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya guys. Sekarang kami sudah bertobat, tidak lagi main band-bandan jauh-jauh. Ya intinya artinya, dan Pak Dokter itu pasangan saya sekarang alhamdulillah ya dititipin pasangan yang memang kriteria pengennya saya dulu, yang ganteng ya kan, yang tajir. Siapa yang punya keinginan seperti itu? Jangan suami saya. Ya. Jadi I write it down, enggak di write it down sih, dulu kan belum mengerti ya harus di write it down. Tapi saya sangat bersungguh-sungguh meminta kepada Allah seperti itu. Kemudian apalagi, mulai dari anak ya, sempet sih saya kan punya anak sempet lama ya. Saya punya anak tuh tahun ke-6 baru punya anak. Meskipun diomongin setiap ketemu, enggak ini, belum punya anak. Ya Allah, siapa yang nggak mau punya anak tante ya? Emangnya bikin anak kayak bikin ini aja. Gue belum ngambil. Ya maaf ya deh, aku itu loh ada yang ngumpulin dana. Jadi aku belum ngambil duit. Maaf ya. Ya, jadi astagfirullahaladzim. Nah kembali ke situ. Tuh kan, tunggu dulu deh, aku kasihan nengok kamu panas-panasan. Ayo duit, muncullah kamu entah dari mana-mana. Biasanya suka ada yang nyelip guys. Ada yang nyelip kau, nyelip. Ada yang nyelip. Mana adeknya? Wah, dek, ini duit selipan. Kalau yang tegang-tegang gini duit selipan. Ya, dianya. Tuh ya. Makanya dia udah menyerah sih. Coba dia datang ke sini tuh, dia berhenti di depan situ, dia belok. Nah si Ade mah ya udahlah, nggak rezekinya. Baik. Ya jadi kembali ke impian ya. Banyak orang yang menyerah sama impiannya guys. Ya jadi jangan menyerah sama impiannya gitu ya, cuma karena keadaan yang sulit ya. Emang sih pengennya hidup tuh mulus-mulus aja gitu ya. Tapi dari mana ceritanya hidup bisa mulus-mulus aja ya? Ya yang penting kalau ketemu kesulitan ya berdoa sama Allah supaya dimudahkan. Kalau nggak dimudahkan juga ya berarti bukan di situ jalannya gitu ya. Saya kalau udah ketemu kesulitan saya berdoa sama Allah, ya Allah mudahkan ya. Alhamdulillah dimudahin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan dipikirnya teman-teman. Dan gini ya guys ya. Saya kalau di ini sama teman-teman ya, mereka menyerah kepada impiannya karena mereka tidak punya langkah yang jelas untuk mewujudkan impian tersebut guys. Ya enggak sih? Ya kayak saya pengen punya cowok pengen punya suami yang ganteng, tajir, pintar. Ya masuk dong ke kedokteran. Ya kan di situ banyak gitu ya. Ya pertama kalau masuk ke dokter pasti punya duit kan. Terus kedua pasti otaknya pintar. Ya paling nggak peluangnya itu lebih besar gitu dong. Cerdas tuh. Ya kayak gitu. Jadi punya impian, bikin targetnya, kemudian bikin langkah-langkah menuju ke sana gitu ya. Nah banyak orang mereka punya impian, terus ngeliat targetnya merinding. Mundur teratur. Ya elah capek deh.
Ya begitulah ya, kalau enggak ya nggak akan dibilang orang 1% ya nggak sih. Jadi kalau teman-teman SMA saya nih ada nih di Facebook ya kan guys. Cuma gayanya aja yang emang sableng mungkin dari dulu ya, belum kena hidayah. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya kalau ini memang kalau kaget emang kayak gitu guys ya, suka heboh. Tapi kalau sekarang alhamdulillah yang kesebut nama Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Ya jadi memang lots of change ya, dan itu memang tidak menyenangkan prosesnya ya nggak sih. Jadi saya baru paham itulah memang kalau kita mau berubah nasibnya ya harus merubah diri sendiri dulu ya. Dulu saya sangat tidak terorganize, sangat tidak terschedule gitu ya. Sekarang saya mulai dari mau tidur aja di schedule guys. Capek deh ya. Makanya kalau nggak akan sempat berenang guys ya. Anak 4, satu balita, satu bayi ya, nggak pakai pembantu. Gimana ceritanya mau yoga 2 kali mau berenang sama 2 kali seminggu, sama senam 2 kali seminggu ya kan. Kalau nggak diatur waktunya gitu ya, terus lagi belum bikin postingan ya, untung sekarang kerjanya online gitu ya. Jadi alhamdulillah, belum lagi memang ada beberapa tugas-tugas yang saya harus apa tuh kalau tugas jalankan kan, tugas yang harus dijalankan sebagai thalibul ilmi ya gitu, thalibatul ilmi ya. Jadi kalau mau saya beralasan enak lah, alasan mama zaman sekarang, maklum punya bayi, maklum nggak ada pembantu gitu ya, banyak dah. Apalagi maklum nanti kucing siapa yang kasih makan, kebetulan saya punya kucing juga gitu ya. Jadi kalau mau banyak alasan ya gitu dah ya. Jadi ya Allah, kenapa sih kamu jatuh melulu? Oh iya nih jalannya, putar perangkat Anda. Itu ya, kalau handphone cakep gitu ya, kalau kebalik dikasih tahu putar perangkat Anda katanya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi tentukan impiannya apa, kemudian buat targetnya, nah barulah nanti bisa di breakdown guys. Jadi kayak saya, impiannya di usia berapapun saya ingin selalu tampak seperti umur 25 tahun ya. Jadi makanya olahraga itu ada menjadi selain menambah ilmu agama, itu prioritas. Jadi apapun dia akan harus ada waktu untuk itu. Olahraga, nah nggak bisa judul ceritanya awet muda kalau lemaknya tinggi, nggak bakalan awet muda guys. Itu hanya perasaan teman-teman aja ya. Yang bikin awet muda tuh kalau kadar lemaknya rendah gitu ya. Jadi gimana cara ngukur kadar lemak? Tanya dokter Ira ya, atau nggak pergi aja cari yang punya Tanita ya. Ya teman-teman Koshare boleh punya Tanita tuh ya, cekin dong kadar lemak saya ya. Syarat mau kelihatan awet muda, paling nggak kadar lemak 30 guys. Mentang-mentang aku udah 30 ya. Kalau mau awet muda lagi ya harus 25. Next goal ya, ada say goodbye to churros. Oke. Jadi kayak gitu guys. Jadi nah dari situ, karena saya harus olahraga, saya harus belajar agama, saya harus ngurus rumah, makanya saya bikin jadwal. Nah jadi di breakdown menjadi yang kecil. Cara bikin jadwal, nah gimana cara bikin jadwalnya? Kan mau berubah hidupnya, jangan scrolling nontonin dokter Ira doang, scrolling liatin Facebook, liatin iklan bersponsor, liatin Shopee. Ya kapan mau berubahnya wecah ya. Jadi astagfirullah, nggak bisa ngomong biasa aja dong gitu ya. Jadi dari situ dibuat jadwalnya. Nah saya dari situ untuk ngurus rumah ya, ini sekian jam, saya ngurus rumah itu 3 jam guys ya. Situ sudah termasuk nyuci, kemudian nyetrika ya, nyuci ya, laundry, nyetrika. Iya saya juga kerjain sendiri pakai tangan home gym ya. Jadi saya nggak perlu dikeluhkan hal-hal seperti itu, justru itu ladang pahala ya. Gua ceritain juga di sini dah. Padahal tadi nggak mau cerita. Mudah-mudahan pahalanya nggak batal ya guys. Jadi seperti itu. Jadi jangan banyak alasan lah
ya. Kemudian mandiin anak berapa lama, nyuapin anak berapa lama. Saya nyuapin anak setengah jam ya. Nyuapin anak yang balita sama yang bayi beda. Yang bayi 15 menit. Kemudian nanti saya harus murojaah. Ya nggak boleh ngomongin itu. Ya kemudian saya stres, gue rasa yang nonton ini. Tadi kaget-kaget. Ya jadi buat impian, buat target, baru bikin schedule-nya gitu ibu-ibu ya. Jadi saya kalau balesin pesan kadang cepet kadang lama karena dia berdasarkan jadwal gitu. Itu makanya saya bilang hidup saya di jadwal. Kalau nggak di jadwal saya yang nggak bisa kayak gini lah. Gimana mau berenang, gimana mau senam, gimana mau ngerjain tugas dari guru-guru gitu ya, gimana mau anak mau diurus gitu. Dikit sih kerjaannya ya kan. Alhamdulillah, yang penting transferan jalan terus. Intinya that's the point. Jadi gitulah guys ya. Kita udah sampai di kolam renang. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau mau berubah hidupnya, pertama adalah berubah kita mau ngapain dulu, kita mau punya impiannya apa gitu ya. Kita mau jadi mau pengen punya apa di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu ya. Masalah dapat atau enggak itu bukan hak kita untuk menentukan, tapi yang jelas kita melakukan usaha-usaha menuju impian itu. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih insya Allah minta sama Allah biar dikasih ya. Jangan suka suudzon gitu ya guys. Oke, baiklah kalau begitu. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Saya siaran langsung, nggak boleh lewat dari 15 menit. Kalau lewat 15 menit sudah membosankan ya. Oke, bye. Tambah sehat, tambah rezeki, tambah cantik, tambah langsung sukses mulia. Abah, aku dapat kacamata Abah. Karena komentar Abah, aku jadi ingat untuk membawa kacamata. Yes, thank you Abah. Bye. Mesti buka dulu.